Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Diana, tugas matkul Bahasa Indonesia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang jenis karangan berdasarkan cara penyajian paragraf. Nah, langsung saja di sini ada jenis-jenis karangan, yaitu ada narasi, argumentasi, persuasi, eksposisi, dan deskripsi. Baik, yang pertama tadi karangan narasi. Sini saya akan menjelaskan bahwa karangan narasi adalah salah satu jenis karangan atau karya tulis yang berupa rangkaian peristiwa baik fiksi maupun non-fiksi yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis dan logis. Nah, situ kemudian di karangan narasi ini terdapat tahapan-tahapan peristiwa yang jelas, yaitu dimulai dari perkenalan, yaitu perkenalan seorang penulis, kemudian timbul masalah, ada konflik juga, kemudian ada penyelesaian dan penutup. Nah, itulah isi dari untuk melakukan karangan narasi. Nah, kemudian di sini yang kedua yaitu ada karangan deskripsi. Nah, karangan deskripsi adalah suatu bentuk karya tulis yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek maupun benda kepada pembaca, seolah-olah pembaca merasakan, melihat atau mengalami sendiri topik di dalam tulisan. Nah, dari situ kita dapat memahami bahwa dari karangan deskripsi itu pembaca seolah pembaca itu merasakan, mengalami sendiri bagaimana dalam tulisan itu. Dan dari karangan deskripsi ini memiliki ciri-ciri karangan, yaitu ada menggambarkan suatu objek dengan jelas-jelasnya kepada para pembaca. Jadi dengan begitu pembaca bisa merasakan seperti yang dijelaskan tadi, seolah-olah itu pembaca merasakan apa yang ditulis dalam karangan deskripsi itu. Kemudian melibatkan observasi panca indera dan metode penulisan menggunakan cara objektif, subjektif, atau kesan pribadi penulis terhadap suatu objek. Kemudian yang ketiga itu ada karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah jenis karangan yang berisi tentang penjelasan-penjelasan maupun pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Ya, tujuannya itu karangan ini adalah untuk memberikan informasi yang jelas-jelasnya kepada pembaca. Jadi karangan ini tuh yang menyajikan atau menyampaikan sebuah informasi kepada pembaca, sehingga pembaca itu dapat mengetahui fakta atau benar-benar terjadi. Dan ya seperti itu. Kemudian karangan argumentasi keempat tadi. Nah, sini saya akan menjelaskan bahwa karangan argumentasi adalah jenis karangan yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal. Karangan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan penulis. Nah, di sini karangan argumentasi itu yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal itu, ataupun pokoknya yang bertujuan meyakinkan pembaca sehingga pembaca bisa memahami, bisa memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan penulis. Nah, kemudian di sini ada yang kelima tadi yaitu karangan persuasi. Nah, di sini ada karangan persuasi itu adalah salah satu bentuk karya tulis yang berisi ajakan-ajakan kepada para pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Nah,
Contohnya itu sama halnya dengan karangan argumentasi tadi, karangan persuasi juga dilengkapi dengan pendapat-pendapat penulis yang disertai dengan pembuktian supaya tuh pembaca yakin dan mau mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis karena sifatnya yang berupa ajakan. Karangan ini juga bertujuan untuk meyakini pembaca yang disampaikan oleh penulis untuk melakukan atau mempercayai sesuatu. Nah, kemudian selanjutnya ada setelah tadi jenis-jenis karangan, kemudian di slide keempat ada dalam pembacaan paragraf terdapat prosedur yang mesti kita ikuti, yaitu di sini 1, camkan bahwa paragraf adalah sebuah unit bacaan. Nah, maksudnya apa? Camkan bahwa paragraf adalah sebuah unit bacaan. Jadi itu kita sebagai sebuah unit bacaan, paragraf pada umumnya merupakan suatu pernyataan dan pengembangan pikiran tertentu. Kemudian biasanya tuh jumlah ide pokok sama dengan jumlah paragraf pada suatu halaman. Oleh karena itu, untuk mengetahui jumlah ide pokok dalam suatu karangan, pembaca dituntut memperhatikan jumlah paragrafnya. Kemudian yang kedua tadi dari prosedur yang mesti kita ikuti yaitu bacalah kalimat pertama paragraf itu. Jadi dari kalimat pertama suatu paragraf itu biasanya menyatakan pikiran atau paragraf tersebut. Jika kita meragukannya, kita dapat menggunakan tes ide pokok, yaitu seperti pilih kalimat yang menurut perkiraan kita itu menyatakan pikiran utama paragraf. Nah, kemudian ada bandingkan kalimat pilihan kita itu dengan setiap kalimat dalam paragraf. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bacalah kalimat terakhir paragraf itu. Nah, di sini tuh karena tidak jarang penulis mengikhtisarkan pikiran utamanya dalam kalimat akhir paragraf. Jadi tuh jika pada kalimat terakhir paragraf itu tidak kita jumpai pikiran utamanya, kita tempuh prosedur keempat. Kita tempuh prosedur keempat. Yaitu tadi yang dari prosedur tadi seperti cermati semua fakta dalam paragraf, lalu ajukan pertanyaan. Apa arti semua ini? Setiap fakta mungkin mempunyai makna yang mendukung ide. Oke, baik. Sekian dari saya. Itulah tadi penjelasan tentang jenis karangan berdasarkan cara penyajian paragraf. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata atau ucapan dari saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.